Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu di akhir pekan, tapi tetap saja seperti biasa kita topiknya topik politik. Jadi ini kita kemas secara politainment lah gitu ya, politik. Tapi dengan infotainment bersama Bung Rocky. Ya, Anda pasti tanya, emang bisa? Bisa kalau dengan Bung Rocky, saya pastikan. Gitu ya Bung Rocky. Semua bisa di infotainment kan lah Ya, karena supaya dia nggak tegang. dia profesornya bukan profesor abal ini. Nanti kita bahas soal profesoran ya. Kita bahas soal ini penetrasi gerakan-gerakan Yahudi ini ya, Bung Rocky di Indonesia ini, dan kelihatannya yang disasar itu adalah organisasi keagamaan terbesar kita NU, dan juga simbol di umat Islam di Indonesia soal Istiqlal nih Bung Rocky. Ini rame banget, lagi rame karena NU kemudian mengultimatum 5 kadernya itu dimundur atau dipecat, dan kemudian kalau kalau pengurus wilayah NU Jakarta sudah memecatnya, Bung Rocky. Langsung 4 orang yang menjadi pengurus rahim. Itu jadi ada lagi nih organisasi rahim itu, alasannya itu Hmm. dialog antar agama. Tapi sebenarnya kita lihat itu ya misi-misi Yahudi semua gitu. Ya kalau kita bahas sejarah dunia dari kira-kira abad 15 itu, soal-soal semacam ini yang kemudian dalam diplomasi modern disebut soft apa namanya, soft diplomacy itu. Hmm. Itu menunjukkan bahwa semua kekuatan besar selalu memakai dua metode, metode attack secara militer dan metode persuasi atau hegemoni gitu. Tapi kita mau lihat sebetulnya di belakang peristiwa NU ini tetap ada ketegangan internasional yang Ya. memungkinkan kita melihat bahwa diplomasi itu lebih penting sebetulnya daripada upaya-upaya yang sifatnya attacking Hmm. kekuatan militer. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Israel tuh. Israel tahu bahwa Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel, mayoritasnya Muslim. Jadi Israel menganggap Indonesia ini harus ditundukkan pertama-tama secara naratif. Nggak mungkin ditundukkan secara militer atau minta Indonesia bergabung dalam fakta-fakta dunia untuk mengepung Israel. Jadi kelihatannya ini software Israel itu udah bekerja mungkin dari 5-6 tahun lalu, karena Israel udah memprediksi itu bahwa yang paling bagus adalah masuk lewat NU. Kan kita tahu gejala-gejala ini dari awal. Lain kalau misalnya ada dalam keadaan damai, Israel baik-baik aja, atau pemerintahan Israel itu lagi beralih dari Likud ke Partai Buruh, itu bisa lain idenya. Tetapi karena Israel masih dikuasai oleh Benjamin Netanyahu dengan Partai Likud yang sangat konservatif, maka terpaksa mesti kita duga bahwa ada operasi intelijen Israel masuk ke Indonesia. Hal yang biasa aja sebetulnya, itu dari zaman Soeharto juga operasi itu ada, sehingga sering kita lihat loh, nggak ada hubungan diplomatik tetapi perdagangan bisa lewat pihak Ya. ketiga di zaman Harto. Hmm. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa Israel dimusuhi seluruh dunia, dan Hmm. dalam kondisi itu Israel mau menggeliat secara ideologis, maka dia masuk ke wilayah yang paling mungkin dikerjain, kira-kira begitu, yaitu NU. Nah, itu sebetulnya, tetapi betul tadi NU punya kemampuan untuk mendeteksi dini itu. Yang kecolongan ada 5 orang ini, artinya ya dia ditarget sebetulnya. Kapan dia ditarget? Mungkin dari awal udah jadiin kader oleh Mossad itu. Tetapi sekali lagi ini poin ini menunjukkan betapa organisasi-organisasi besar ini rentan kader-kadernya untuk dikerjai secara diplomatik itu, melalui soft skillnya Israel itu. Ya, ya, ya. Ya, ini jadi kan kalau kita tidak bisa apa ya, melepaskan dugaan bahwa ini juga permainan dari intelijen yang Anda sebut tadi ya, Mossad tadi ya, Bung Rocky. Dan ini kita tahu pangkalannya kalau di Asia Tenggara kan itu di Singapura. Yes. Jadi poin-poin dasar kita mulai melihat apa pentingnya itu Hmm. 5 tokoh ini ada di Israel sebetulnya kan. Mau cari sensasi atau betul-betul diduga keras mau dididik di situ. Kan juga konyol karena ini dunia terbuka betul. Keluar batas negara udah ketahuan mau kemana tuh. Dibuntuti oleh intelijen asing yang kontra Israel, dibocorin ke kita tuh. Mungkin Rusia juga lagi mantau mereka tuh, lalu Rusia bocorin kan. Jadi semua hal yang kita anggap sebagai, kan ini persaingan diplomasi di
Asia Pasifik ini tinggi sekali kan. Hmm. Ada agen-agen Rusia beredar, agen-agen Cina, agen-agen Israel. Jadi semua agen itu memang berupaya untuk mencari grip baru di Asia Tenggara atau Asia Pasifik umumnya tuh, karena nggak mungkin ke Eropa. Eropa itu udah final tuh, cara orang Eropa melihat Israel udah final tuh. Yang belum adalah Asia Pasifik, Asia Tenggara tuh. Jadi kelihatannya begitu. Kita mesti baca itu sebagai betul-betul operasi untuk menanamkan hegemoni melalui narasi itu. Nah, Hmm. narasi itu kemudian ditumbuhkan dengan merekrut beberapa tokoh yang labil secara secara intelektual, maka masuk lagi dalam jebakan-jebakan tadi. Kita mau terangkan itu sebagai teori konspirasi aja yang kita tahu, kita baca dalam sejarah diplomasi dunia. Nah, ini menarik Bung Rocky. Karena kalau kalau dalam kasus ini sebenarnya nggak usah para intelijen nggak usah susah payah karena salah satunya itu yang dokter pengajar di Unusia itu mengunggahnya di media sosialnya itu yang kemudian menjadi beger. Dan tapi menarik karena di dalam salah satu videonya yang juga sempat diunggah di YouTube itu dia menyampaikan semacam pidato di kelompok yang disebutnya dialog interfaith itu dan menyinggung-nyinggung bahwa dia itu meneruskan warisan dari Gus Dur gitu yang juga pernah bertemu dengan Simon Peres bahkan mendapat penghargaan dari Simon Peres dan ini termasuk juga sebenarnya ketua PBNU sekarang Yahya Stakuf juga pernah berkunjung ke Israel bertemu dengan Benjamin Netanyahu tapi kata kata Yahya Stakuf beda kunjungan dia dan juga Gus Dur tuh begitu juga Yeni Wahid yang dia merasa nama baiknya selain NU Indonesia dan nama baik Gus Dur itu juga dicemarkan oleh anak-anak muda ini. Ya waktu itu Gus Dur ada tokoh dunia dan pasti Gus Dur akan diminta untuk mempromosikan perdamaian tuh. Dan kita tahu Mhm. Simon Peres itu dia dari partai buruh bukan dari partai Likud itu. Mhm. Jadi beda-beda faksi di Israel kan. Sekarang faksi konservatif ada di pemerintahan Netanyahu. Tetapi Netanyahu sendiri udah dihajar habis-habisan bahkan di Eropa dan di Amerika. Karena dianggap bahwa ini orang ini bukan sekedar sionis tulen tetapi juga brutal dalam politik kan itu intinya tuh. Jadi kalau misalnya ada seorang pengajar datang ke Indonesia lalu mempromosikan itu dengan mengutip-ngutip Gus Dur segala macam itu artinya niatnya buruk tuh kan dia mau cari pembenaran aja kan padahal konteksnya beda tuh kalau Gus Dur ngomong itu beda dengan tokoh agama lain ngomong itu dan orang lihat Gus Dur sebagai orang yang paham tentang humanisme. Jadi kelihatannya begitu. Jadi bagian-bagian ini mesti kita terangkan juga pada publik. Gus Dur memang punya wawasan kemanusiaan yang adil dan beradab seluas-luas planet. Dan itu Gus Dur sangat percaya diri itu bahwa dia tidak mungkin dimanfaatkan oleh agen-agen Israel. Kan kita tahu kecerdasan Gus Dur dan kecerdikan beliau tuh. Nah itu saya kira yang harus kita tetapkan tuh. Cara Gus Dur bercanda tentang Israel juga kadang-kala berlebihan kalau kita lagi ngumpul-ngumpul di forum demokrasi yang dulu saya ikut bentuk dengan Gus Dur. Jadi kita kenal Gus Dur sebagai orang yang menginginkan perdamaian dan itu dasarnya kenapa Gus Dur beroperasi di semua lembaga internasional yang ingin memelihara kembali sifat perdamaian dunia tuh termasuk Simon Peres Institute itu yang saya kira banyak banyak kan banyak yayasan yang kadang-kala dibuat sebagai cara menyelundupkan ide sionisme itu. Tetapi Gus Dur tahu itu masalahnya begitu kan. Jadi soal kecerdasan dan kapasitas seseorang dalam berhubungan dengan diplomat-diplomat Israel. Ya, dan oke. Ini yang menarik juga ternyata mereka selain melakukan penetrasi mencoba penetrasi ke NU, tapi mereka ini juga ternyata sudah juga melakukan penetrasi ke Masjid Istiqlal nih, salah satu masjid yang menjadi simbol negara kita. Dan kemarin tuh karena diributkan media sosial saja, Ari Gordon itu direktur di Jewish American Jewish Committee itu, Amerika ya. ya itu batal ya mengalukan itu. Tapi ternyata begitu dicari jejak digitalnya, dia pernah bicara dalam pengkaderan di ulama di Masjid Istiqlal. Coba bayangkan. Ya kita mau bedain antara relasi-relasi akademis Yes. dan relasi-relasi yang memanfaatkan forum akademis untuk menyeludupkan kepentingan politik. Ya. Jadi sebetulnya kita gagal untuk menyeimbangkan kecerdasan diplomasi kita atau kecerdasan intelijen kita dengan agen-agen Jewish ini kan. Dan Mhm. kita mau lihat sebetulnya bahwa di Amerika bahkan Jewish Amerika itu memaki-maki Netanyahu tuh. Anak-anak muda Amerika
Amerika itu yang keturunan Yahudi pun memaki-maki Netanyahu, dimaki-maki karena atau dipersoalkan kemampuan Netanyahu untuk memberi harapan pada perdamaian kan. Jadi sekali lagi kalau kita lihat bahwa beberapa lembaga di Indonesia itu pasti masuk di dalam wilayah operasi intelijen Israel. Bahwa di Indonesia ada keturunan Yahudi, ya itu soal lain, itu bukan itu yang kita maksud. Tetapi daya tahan institusi-institusi ini untuk dipengaruhi oleh motif politik ekspansionis dari Israel, itu yang kita tentang tuh. Tentu aja ada beberapa sinagog mungkin di Indonesia masih ada, tapi kita hormati itu sebagai wilayah keyakinan seseorang, bukan wilayah tempat politik dioperasikan di Indonesia. Itu kan nggak boleh politik itu dimasukkan melalui lembaga-lembaga sakral. Nah, sinagog itu lembaga sakral. Juga demikian lembaga-lembaga keagamaan lain tuh, gereja, masjid segala macam. Kan itu lembaga untuk memungkinkan kita memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di dalamnya ada aktivitas diplomasi dengan berbasis seolah-olah itu pelajaran, kita tetap mesti curiga. Kenapa? Karena ketegangan dunia itu hari-hari ini disebabkan oleh perilaku Israel yang membunuh, menyerbu, invasi segala macam itu, dan mengabaikan prinsip-prinsip perdamaian abadi, mengabaikan opini publik internasional yang meminta Netanyahu supaya tarik pasukan dari situ. Jadi kelihatan betul bahwa ketegangan dunia ini justru yang membuat kita curiga bahwa operasi militer asing ini, operasi intelijen asing ini akan berlanjut. Karena keinginan Israel untuk balancing lagi isu yang memojokkan mereka. Dan terpojoknya Israel itu juga membuat banyak negara menganggap bahwa perlu ada aturan baru di dalam tatanan internasional, terutama di Eropa, tentang cara memandang Israel tuh yang selalu diveto oleh Amerika. Ya, ya. Dan saya kira sebenarnya dengan langkah ini, meskipun kelihatannya itu seperti sebuah hanya untuk kepentingan Israel, karena itu untuk membangun opini Israel, karena dari Indonesia ini kan satu negara Muslim terbesar di dunia, kedua NU itu adalah ormas Islam terbesar di dunia juga kan, Bung Rocky ya. Kelihatannya hanya semata-mata itu hanya keuntungan buat Israel, tetapi dari sisi kohesi sosial di Indonesia itu juga bisa jadi berbahaya kan kalau itu berhasil mereka tanamkan di sini. Ya, saya kira itu poin di Indonesia tuh. Jadi kohesi sosial itu nanti orang menganggap bahwa gereja-gereja pro Israel, begitu banyak gereja di Indonesia, pendeta di Indonesia itu yang anti Israel dalam pengertian politik Israel, anti Netanyahu tuh. Gereja-gereja di Amerika, di Eropa juga anti Netanyahu. Jadi kita memisahkan antara kepentingan teologi dan kepentingan sosiologi. Nah, kita lihat bahwa masalah sosiologi hubungan antar agama bisa justru dirusak oleh peristiwa masuknya agen Israel di Republik ini kan. Jadi itu pentingnya kita dengar sebetulnya keterangan dari Ketua PBNU yang berupaya untuk menetralkan kembali keadaan, atau paling nggak membuat supaya isu ini tidak melompat menjadi isu ketegangan antar agama tuh. Yang juga harus kita terangkan kan, nggak mungkin ada semacam lembaga interfaith itu antar iman. Antar agama masih mungkin percakapan antar agama, tapi nggak mungkin ada percakapan antar iman. Iman itu udah final tuh. Masalah-masalah tentang keyakinan kan nggak mungkin dipercakapkan. Yang bisa adalah antar umat beragama tuh, Bu. Itu bedanya tuh. Jadi interfaith itu agak terlalu doktrinal sebetulnya tuh. Nah, itu kelihatannya bagian-bagian ini juga mesti kita perbaiki lah. Cara kita menghormati agama, ya nggak perlu ada, buat apa ada percakapan antar iman. Iman itu final. Percakapan antar umat beragama untuk isu-isu sosial politik, itu yang lebih memungkinkan. Ya, ya. Saya kira memang tepat langkah dari PBN kalau kemudian mengambil sikap tegas ya, Bung Rocky. Kita bisa membayangkan kalau kemudian ada kecurigaan dari ormas-ormas Islam lain atau umat Islam lain di Indonesia terhadap NU sebagai agen dari Zionis di Indonesia. Bisa bayangkan kalau itu yang terjadi. Itu udah mulai diinsinuasikan begitu. Itu berbahaya. Kemana mungkin NU jadi agen dari Zionis itu. Zionis itu adalah gerakan politik. Dan beda dengan Yahudi sebagai agama itu. Zionis itu kan sifatnya ekspansionis. Dari awal berupaya untuk seolah-olah menyatakan bahwa hanya dengan menaklukkan negara-negara maka keamanan Israel itu bisa dipertahankan. Loh, sekarang keamanan dunia itu dipertahankan
melalui moralitas, melalui human solidaritas kan. Soal-soal itu yang juga masih masuk di kita tuh, dan berupaya melihat Israel satu antara negara dan keyakinan. Oh iya, bisa aja di dalam negeri, tetapi dalam pergaulan internasional keyakinan-keyakinan Israel itu kita tahu berbeda motifnya dengan keyakinan-keyakinan para Sionis. Sionis itu kan dibuat untuk satu agenda agresif kan. Jadi Ya. kelihatannya itu yang belum juga dimengerti oleh banyak kalangan di Indonesia. Nah, itu saya kira dua-duanya bahaya itu Bung Rocky. Dari satu sisi yang nganggap semua bagai pokoknya semua itu Zionis gitu, itu juga berbahaya. Tetapi ya Iya, juga ada yang lebih berbahaya lagi nganggap oh Zionis itu ya sama dengan Yahudi. Jadi sebenarnya jangan sampai kemudian karena kemudian diselewengkan ini kalau memusuhi Zionis itu dianggap memusuhi Yahudi. ya itu mestinya harus, kan kadang-kadang orang takut atau ragu-ragu untuk mengucapkan itu. Kalau kita belajar diplomasi dan sejarah terbentuknya negara Israel, kita tahu bahwa Yahudi itu tidak identik dengan Zionis. Zionis gerakan yang dibuat dengan agenda yang dari awal dimaksudkan untuk memburu nasisme segala macam itu, tapi dengan cara yang sama juga tuh. Jadi kelihatannya mestinya ada satu forum buka-bukaan lah. Ini Zionis ini ideologi, apakah sama dengan Judaism lain masalahnya. Jadi tokoh-tokoh yang belajar tentang diplomasi mengerti bahwa Zionis itu adalah peralatan politik, bahkan jadi peralatan militer dari terutama oleh Partai Likud kalau memerintah itu konservatif tuh. Kalau Partai Buruh yang memerintah itu dimensi perdamaian, dimensi humanitinya itu lebih tinggi daripada dimensi agresifnya tuh. Tetapi sekali lagi ini terkait dengan penguasaan Israel atau disebut Jewish community di dalam sistem finansial dunia, itu juga lain Ya. lagi itu kan. Mhm. Jadi sebetulnya ini begitu banyak variabel di dalam politik Israel kalau kita mau pelajari sejarah diplomasi negeri itu tuh. Tetapi bagi Indonesia jelas bahwa Indonesia itu negara Muslim yang merasa harus bersimpati pada negara Palestina yang juga Muslim yang diagresi oleh Israel. Jelas di situ ada soal kultural, yaitu ini negara Muslim, kendati kita menganut prinsip bebas aktif, tetapi moral-moral yang diperlihatkan oleh Netanyahu itu tidak memperlihatkan ide untuk berdamai, ide untuk menguasai. Yang tidak dikuasai ya negara-negara Islam atau negara-negara Islam di Timur Tengah tuh. Walaupun kita tahu tidak semua negara yang mayoritas Islam di Timur Tengah itu menganut prinsip-prinsip negara agama. Kan negara-negara di Timur Tengah banyak juga yang tokoh-tokohnya datang dari kalangan Kristen, kalangan agama Syarif. lain. Jadi tetap ada banyak variabel di situ. Nah, yang bahaya kalau itu tidak diterangkan pada publik, lalu publik merasa bahwa ini adalah perang agama. Itu Mhm. intinya tuh. Iya, iya. Nah, tapi sebaliknya juga kalau kita ngomongin perang agama nggak terlalu tepat banget karena sekarang ini kan bahkan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia di Amerika rame-rame unjuk Iya. rasa, kemudian pemerintahan-pemerintahan di Eropa yang sekarang sudah mulai dikuasai oleh kelompok kiri dan sosialis juga mulai mengecam itu. Jadi saya kira di atas semua itu yang harus kita tekankan bahwa ini ada problem genosida gitu, ada problem Yes, kemanusiaan itu yang masalahnya. ya, yang sama jahatnya seperti yang dilakukan oleh Hitler terhadap Yahudi dan sekarang Netanyahu memimpin hal yang sama terhadap bangsa Palestina. Gitu. Nah, karena itu isunya mesti fokus ke situ, yaitu ethnic cleansing atau Ya. religious cleansing segala macam. Intinya adalah genosida itu, pengusiran satu bangsa dari negeri yang dia tempati. Jadi masalah Palestina iya genosida, ada agama di situ nggak ada agama. Orang mau kaitkan dengan agama untuk cari legitimasi itu supaya Hmm. memperluas wilayah perseteruan di situ. Memang dalam diplomasi variabel agama, variabel kebudayaan akan dimasukkan di situ. Tapi krem de la krem, core of the core dari kasus itu adalah genosida. Jadi Israel mesti dikutuk dan bahkan dihentikan aktivitas genosidanya. Itu dasarnya tuh. Apalagi kalau Israel pakai dalil-dalil agama untuk membenarkan proyek genosida itu, yaitu perluasan tanah karena ada tanah yang dijanjikan segala macam. Itu kan Hmm. semacam ya mitos dalam sejarah aja yang tidak paham lagi. Kita tidak bisa paham bahwa ya demi apa. Kan ini sama-sama, kalau kita bilang ya sama-sama ciptaan Tuhan, kok sama-sama diberi hak untuk punya tanah sendiri, kenapa Israel yang mau menguasai itu? Dan bahkan di dalam politik dalam negeri Israel itu menteri pertanahan itu lebih tinggi daripada menteri pertahanan karena Hmm. ini soal tanah itu. Jadi kelihatannya banyak masalah yang diselundupkan secara mendua itu sehingga orang
akhirnya masuk dalam jebakan bahwa ini perang agama, bahwa ini soal peradaban. Bukan, ini soal kelakuan dari seorang pemimpin Israel yang ugal-ugalan, kira-kira itu tuh. Padahal semua proposal dari sejak selesainya perang tahun 67 itu masuk dalam agenda PBB untuk penyelesaian damai. Jadi narasi damai itu dibatalkan oleh Netanyahu. Netanyahu justru mengambil risiko untuk jadi buas di Timur Tengah. Oke, baik Bung Rocky ya. Saya kira mesti waspada karena operasi-operasi semacam ini kalau bagi yang orang yang naif kan gitu. Dan ya kan ada juga yang naif kemudian yang tidak begitu paham dengan konstelasi geopolitik global ya bisa menjebak gitu, dan itu yang terjadi saya kira pada anak-anak muda dari 5 orang anak-anak muda NU itu. Iya itu, jadi udah itu pasti direkrut itu kalau kita mau Mm. baca, dan itu kegagalan NU juga untuk memberi sinyal dari awal sebetulnya. Tetapi NU tetap sebuah institusi yang mampu untuk ya memikirkan kembali tata cara pergaulan internasional, termasuk tata cara untuk mencari legitimasi bahwa itu adalah organisasi kebudayaan, bukan Ya. organisasi keagamaan. Bahwa di situ ada soal-soal keyakinan, iya, tetapi sebagai lembaga dia adalah lembaga kebudayaan. Kan itu Yes. pertama-tama dalam pergaulan. Yes. Dan Gus Oke. Dur berhasil membuat NU dalam dimensi itu. Ya, tapi ya, dan Gus Dur kan hanya satu orang, jangan lain yang merasa kemudian yang lain juga merasa seperti Gus Dur gitu datang ke gitu. Apa Iya, bedanya saya sama Gus Dur gitu kan. itu juga kacau perbandingan itu. Jelas ya Gus Dur itu paham luar kepala tuh sejarah sejarah Israel. Yang kita di sini yang anak-anak muda ini ya itu sekedar sensasi yang dia nggak sadari bahwa sensasi yang dia nikmati itu justru jadi alat untuk memperluas wilayah jaringan intelijen Israel di Asia Tenggara. Yes, oke, baik. Thank you, Bro. Ya, Ya. kita nolkan.